Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idin anin na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh al-baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor, ya. Masih di mata kuliah metodologi penelitian, ya, dan nanti akan ada presentasi, ya, sebagai learning experience, ya, pengalaman dalam belajar. Baik, di mata kuliah kita ini saya review sedikit terkait dengan metodologi penelitian. Jadi metodologi adalah ilmu tentang metode, ya, ilmu tentang metode. Sementara metode sendiri adalah cara, ya, tahapan penelitian untuk melakukan sebuah penelitian. Dalam bahasa Inggris disebutnya dengan riset, ya, artinya berarti mengulang, search itu mencari, berarti mencari kembali, ya, penguatan kembali sesuatu yang mungkin perlu adanya tabayun, recheck, triple check, ya, double check seperti itu, ya. Sehingga kemudian mata kuliah ini sebenarnya mengajarkan kepada mahasiswa untuk bagaimana bukan hanya selesai program sarjana, tidak, tetapi mampu untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan, baik itu social problem ataupun academic problem, kemudian mencari solusinya dengan menggunakan metode penelitian yang sifatnya ilmiah, alamiah, dan juga ilahiyah. Ya, dengan itu diharapkan akan dapat mencari sebuah solusi, menyimpulkan sebuah permasalahan, dan juga bisa mengambil satu kesimpulan dari sebuah fenomena. Ya, karena masalah, ya, yang dihadapi oleh umat manusia itu sangat banyak, sehingga kemudian dalam menyelesaikan masalah sendiri itu perkembangan terbaru yang paling mutakhir adalah perlu adanya multi approach, ya, atau multi pendekatan. Pendekatan yang tidak hanya dari satu disiplin ilmu saja. Ya, misalnya nih, dalam dunia pendidikan, fokus utama yang paling sering dibahas itu adalah apa yang disebut dengan variabel apa yang dia tidak, atau yang dia itu dipengaruhi, ya, yaitu variabel dependent. Nah, variabel dependent ini dia ternyata adalah variabel yang banyak dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lainnya. Sebagai contoh, misalnya variabel dependentnya itu adalah akhlak misalnya, gitu, ya, atau yang lebih umum lagi adalah misalnya hasil belajar, ya, tapi saya lebih suka dengan akhlak. Jadi ketika bicara tentang akhlak misalnya, gitu ya, sebagai variabel dependent, ya, variabel yang dipengaruhi, berarti kita harus melihat bahwa apa saja yang memengaruhi dari pembentukan akhlak tersebut, ya. Akhlak kita sebut sebagai variabel Y,
Kemudian nantinya variabel Y ini akan dipengaruhi oleh banyak variabel, mulai dari X1, X2, X3, dan seterusnya, ataupun juga ada melalui moderator ataupun juga interveningnya. Nah, itu kalau pendekatannya adalah kuantitatif, paradigma positivisme atau positivistik. Nah, masih bicara tentang akhlak. Tadi disebutkan bahwasanya akhlak itu ya penyebab akhlak baik gitu ya. Akhlak itu dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, kalau tadi kuantitatif itu menggunakan variabel ya, maka di kualitatif kita akan lihat sesuatu yang mungkin tidak bisa di istilahnya itu dicerna oleh panca indera. Misalnya, kita bertanya, betul tidak akhlak seorang siswa atau seorang anak itu juga dipengaruhi dari misalnya doa dari orang tua dan juga gurunya. Nah, ya. Kalau masalah doa kan gimana nih variabel doa? Ya, pengaruh doa terhadap akhlak siswa misalnya gitu ya. Bisa nggak sih ya? Ya agak-agak berat gitu ya. Mungkin nggak bisa karena doa itu sesuatu yang apa ya? Bukan abstrak tapi sesuatu yang sifatnya tadi kebenarannya itu adalah ilahiyah ya. Demikian juga misalnya kalau kita lihat tadi yang lebih umum adalah hasil belajar. Nah, hasil belajar misalnya di mata pelajaran PAI ya akidah akhlak misalnya gitu ya atau Quran hadis maka banyak sekali variabel ya X itu ya yang memengaruhi dari hasil belajar siswa ya mulai dari mungkin metode pembelajarannya, kompetensi gurunya, kemudian lingkungan belajarnya, kemudian juga media pembelajaran ya kemudian juga mungkin teman sebayanya, termasuk juga gaya belajarnya, kemudian motivasinya, pola asuh di rumah juga. Nah, ya jadi sangat banyak sekali sehingga kemudian ya variabel Tadi kamu tadi ngapain bang? Konten nih. variabel dependen inilah Tadi nanti bawa apa? yang Kerjanya di belakang. dipengaruhi Kalau ke Jakarta. oleh apa oleh variabel-variabel Tadi yang si lainnya cewek siapa? variabel X. Nah, Oh, X bininya Pak Jos. itu kalau tadi menggunakan apa yang disebut dengan apa kuantitatif. Nah, variabel Y sebagai variabel dependen itu sebenarnya adalah pusat dari Hah? permasalahan ya, Kopi. Belum pusat diminum. dari permasalahan. Sehingga kemudian nantinya ya variabel Y ini akan dicari ya akan dicari apa saja yang memengaruhi dari variabel Y ini. Nah, kalau misalnya di program sarjana biasanya satu variabel X saja itu sudah cukup ya. Walaupun kalau ini sekelas ini khusus kayaknya minimal tuh harusnya dua nih ya. Karena walaupun levelnya S1 tapi kayaknya sudah S2 semuanya nih ya. Jadi variabel ya Yuk X1 kita berdua. terhadap Y. Ya, oke. Nah, itu kalau yang sifatnya kuantitatif. Nah, itu kan ada khusus pembelajarannya ya di statistik untuk penelitian ya atau penelitian kuantitatif. Nah, kemudian tadi karena permasalahan itu juga bukan hanya bisa dilihat dari satu perspektif saja, maka nanti muncullah apa yang disebut dengan apa mixed method gitu ya. Artinya metode kombinasi atau campuran di mana satu permasalahan nanti ya kemudian itu bisa diselesaikan dengan ya baik itu pendekatannya kuantitatif dengan statistiknya ataupun juga dengan kualitatif fenomenologi, etnografi, case study, grounded theory, termasuk juga pendekatan ya dengan Islamic research approach ya. Nah, tadi kalau di kuantitatif kenapa dibatasi ya untuk agar lebih fokus gitu ya. Walaupun nanti yang perlunya itu sebenarnya adalah apa? Dari sisi populasinya sebenarnya ya. Tadi kenapa variabel itu hanya satu? Misalnya tadi pengaruh pola asuh orang tua terhadap misalnya prestasi siswa misalnya. Itu kan ya kita menelitinya dibatasinya hanya di situ saja ya walaupun faktanya kan bahwa hasil belajar siswa itu kan bukan hanya itu banyak sekali tadi faktor yang memengaruhinya. Ya ini adalah batasan yang dibuat untuk memudahkan dari peneliti. Kemudian nanti kekhasan yang ada sebenarnya dari kuantitatif itu sebenarnya kan to generalize gitu ya. Jadi misalnya kita mau meneliti misalnya satu sekolahan
Ya kalau meneliti satu kelas, kelasnya itu cuma paling 60, 50 gitu ya. Ya sebenarnya bisa aja mungkin pakai apa namanya sampel jenuh gitu ya. Artinya itu sampelnya itu diambil secara keseluruhan dari populasi, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan to generalize tadi, mengeneralisasi. Jadi misalnya tadi pengaruh dari misalnya kompetensi guru nih ya terhadap prestasi belajar ya siswa, maka ya di SMP, di MTS, di Alia, di SD dan sebagainya lah gitu ya di sekolah. Nah nanti kemudian kita ambil dengan teknik samplingnya itu nanti cara-caranya ya bisa pakai random sampling yang utama biasanya itu, atau stratified sampling dan lain sebagainya. Itu sebenarnya untuk memudahkan. Jadi karena jumlahnya banyak maka perlu kita ambil sampel. Nah dalam teknik sampling inilah yang sering sekali kadang mahasiswa itu terlalu memudahkan. Jadi nanti kadang menjadi kayak accident sampling gitu ya. Jadi sampelnya ya udahlah yang bisa, yang gampang aja yang bisa ngisinya gitu ya, tanpa melihat dari keterwakilan sampel ya, sampel itu kurang mewakili dari populasi yang ada. Oke, nah sementara kalau misalnya masalahnya sifatnya itu sosial atau agama gitu ya, maka dia kaitkan dengan apa? Dengan metode penelitian yang sifatnya memang sesuai dengan objek penelitiannya ya. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, saya itu pakai kuantitatif atau pakai kualitatif sih Pak? Yang benar gitu ya. Yang benar adalah kembali kepada objek dari penelitiannya. Anda mau meneliti apa gitu ya, yang mau diteliti apa, objeknya apa, permasalahannya apa, batasannya itu apa. Bisa jadi tadi ya satu permasalahan itu kemudian kita bisa selesaikan dengan kuantitatif ataupun kualitatif gitu ya. Bahkan tadi bisa mix kan jadinya kan, jadi campuran itu kan sangat mungkin sekali ya, tapi nanti ada beberapa objek yang dia itu ya hanya menggunakan metode penelitian atau lebih tepatnya pendekatan penelitian tertentu ya. For example misalnya hari ini nanti ada yang mau presentasi ya tadi itu di grup itu tentang metode penelitian sejarah. Nah, gitu kan ya. Kalau metode penelitian sejarah, automatically dia adalah qualitative approach. Pendekatannya itu adalah kualitatif, gitu ya. Nah, metodenya metode historical research approach atau metode penelitian sejarah lah. Nah, bagaimana nih? Nah, nanti kita akan dengar sama-sama ya. Jadi kenapa? Karena kita ingin melihat misalnya yang paling jauh misalnya gitu ya. Bagaimana sih pendidikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada ahlu sufah yang ada di emperan Masjid Nabawi yang kita boleh sebut sebagai akademi Islam pertama gitu ya di Madinah. Kayak gimana sih sebenarnya sampai muncul alumni sekelas Abu Hurairah misalnya seperti itu. Atau mungkin kita ingin tahu tentang apa sih sebenarnya, kita dengar ada Darul Hikmah, ada Baitul Hikmah di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Itu kayak gimana sih sebenarnya? Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih pola pendidikan pada masa misalnya munculnya Universitas Al-Azhar misalnya, atau mungkin Jamiah atau Universitas An-Nizamiyah, atau mungkin juga pendidikan di Andalusia di Spanyol sana misalnya. Nah, itu semuanya harus menggunakan pendekatan sejarah gitu ya. Nah, nanti di sejarah sendiri mungkin ada juga nanti pendekatannya itu adalah ilmu arkeologi gitu ya. Itu untuk benda-benda tertentu. Nah, kalau dalam konteks Indonesia ya misalnya saya ingin tahu tentang model pesantren pertama itu kayak gimana sih dulu itu gitu ya. Apa kaitannya antara pesantren, santri, cantrik gitu ya dengan mungkin pola-pola pendidikan sebelum adanya Islam misalnya. Nah, itu adalah bagian dari sejarah. Ada buku khusus, ada bukunya Profesor Dr. Mahmud Yunus yang berjudul tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Nah, itu juga hasilnya adalah menggunakan pendekatan metode sejarah. Nah, kalau kita luaskan lagi, ya kita luaskan lagi bukan hanya di bidang pendidikan, yang agak-agak sedikit, biasanya Abah Suhendi suka nih ya, biasanya nih. Jadi, saya ingin tahu nih ya tentang, saya pernah dengar itu ada namanya itu, kalau saya pernah sampai ke Cianjur Selatan itu ada namanya Agrabinta. Nah, Agrabinta itu sebenarnya dia itu wilayah apakah memang baru, sudah lama, atau jangan-jangan di sana itu ada semacam apa ya, semacam satelit, bukan satelit ya, artinya satelit itu artinya kota satelit ya, atau kerajaan satelit, atau kita sebut saja kerajaan kecil ya, kerajaan kecil yang kemudian namanya itu adalah Agrabinta.
oh saya cari literatur, saya datang ke rumahnya Profesor Dr. Uka Chandra Sasmita, kemudian juga ke beberapa tokoh, ternyata betul ya di sana itu ternyata ada nih ya kerajaan walaupun tidak besar, nama itu Kerajaan Agradinta gitu ya. Kalau kita ke barat lagi ya ke wilayah mungkin dekat-dekat ke Cisolok sana itu ada namanya itu hampir ke Pandeglang sebenarnya itu ya. Itu ada namanya Salaka Nagara gitu ya. Kalau sekarang ada situsnya itu situs Cibunjuran. Nah, tapi kita ingin tahu ini benar nggak sih? Ya, seperti apa sih sebenarnya? Nah, nanti ada banyak kekurangan, ada banyak kelebihan, ada banyak misalnya itu referensi-referensi yang perlu betul-betul valid. Ya, misalnya nih, saya ingin tahu tentang bagaimana sih sebenarnya. Oh, ini agak pisah dari pendidikan, nggak apa-apa ya, agak keluar dari pendidikan nih. Misalnya saya ingin tahu tentang struktur ataupun juga raja-raja dari kerajaan Galuh misalnya sampai ke Pakuan Pajajaran misalnya gitu ya. Oh, saya pakai naskahnya Wangsakerta yang ditemukan di Cirebon. Oh, tapi ternyata apa? Ternyata naskah Wangsakerta sendiri ya itu dipertanyakan oleh ahli sejarah. Kenapa? Karena susunannya itu tidak mencerminkan dari waktu yang terdekat. Ya, kemudian juga misalnya di Karawang, misalnya kita mengenal ada Syekh Kuro misalnya dengan kita sebut sebagai pesantren pertama lah mungkin ya atau awal bukan pertama sekali sih ya mungkin pesantren awal di wilayah ya Jawa Barat bagian utara misalnya Syekh Kuro ya yang katanya itu adalah Nyai Subang Larang itu jadi santriwati di sana. Ini benar mana sumbernya, mana referensinya, mana ininya. Oh, ini kita menggunakannya itu adalah pendekatan lisan misalnya, ya secara lisan. Oke, oke secara lisan kita ngelihat bagaimana secara lisan itu perkembangannya seperti apa, dari mana. Ah, itu adalah kajian tentang Assalamualaikum, maaf ya dosen, terus masuk nih. ya, jadi menarik sekali nih ya untuk kita bahas di sebenarnya nih. Kemarin saya sempat ngomong juga tuh panjang lebar tentang apa Cianjur misalnya gitu ya, tentang apa tentang Gunung Padang misalnya, tentang Lebak Beduk misalnya, tentang misalnya satu lagi apa di Sadahurip misalnya di mana di Garut Selatan sana. Nah, itu perlu. Makanya jadi mata kuliah ini bukan bicara tentang kita itu lulus sarjana atau tidak, tapi bagaimana kita itu berpikir ya mencari sebuah permasalahan. Oke, masalah sekarang itu apa ya? Mungkin masalah sekarang itu adalah anak-anak itu kayaknya kok agak susah ya untuk istilahnya itu diajak untuk istilahnya itu belajar mungkin ya sebagian ya atau mungkin untuk bekerja, kemudian etos kerjanya yang kayak Gen Z ataupun juga generasi X gitu dan lain sebagainya ini kenapa nih ya? Atau mungkin di dunia pendidikan ya kita pahami sekarang bahwa data menunjukkan bahwa di Indonesia itu jumlah dari ateis itu terus meningkat. Ya, Bawaan orang kalau ya. ateis agnostik, ya ateis adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Ya. Kalau kita itu PKI, bukannya. Nah, sementara itu adalah orang yang percaya Tuhan itu ada gitu ya, tapi mereka tuh nggak percaya dengan agama. Nah, bagaimana nih? Padahal prodi kita adalah pendidikan agama Islam. Nah, ini adalah menurut saya tantangan cukup berat. Dan sering sekali saya kemarin sempat survei beberapa kali juga ketika ditanya siapa siswa madrasah gitu ketika ditanya kamu agamanya apa? Ya sementara yang satu menjawab sementara ini masih Islam sih Pak katanya gitu ya itu jawaban pertama. Jawabannya satu lagi lebih mengagetkan lagi. Saya Islam sih Pak KTP tapi saya nggak yakin Pak dengan agama Islam saya. Nah ini adalah tugas terutama dari guru PAI, calon guru PAI dan juga kaum muslimin pada umumnya. Nah itu kalau dari sisi sejarah ya. Jadi metode penelitian dengan pendekatan sejarah itu akan sangat banyak sekali kita akan menemukan berbagai hal nanti ya kalau di prodi ini spesifiknya adalah pendidikan agama Islam gitu ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya pesantren zaman dulu, bagaimana pendidikan sampai melahirkan sekelas Imam Al-Ghazali misalnya itu ya, sekelas misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya itu kayak gimana sih model pendidikannya? Ya kita nggak bisa mungkin apa namanya meraba-raba gitu ya mengira-ngira nggak bisa gitu harus ada bagi data walaupun nanti dalam prakteknya pendekatan sejarah ini juga banyak dipengaruhi oleh Western juga nih. Kita kemarin diskusi dengan Pak Ustadz Nasihuddin ya. Jadi gini, kalau dalam pendekatan sejarah itu sering sekali kalau dari Western itu selalu adalah harus datanya itu harus sezaman. Kemudian harus tertulis,
harus nyata, yang atau kalau nggak sezaman yang paling dekat dengan zamannya. Sementara ya umat Islam dan juga masyarakat di Indonesia itu sudah terbiasa dengan sastra lisan, ya, atau mungkin sejarah lisan gitu ya, walaupun sebenarnya tentang penulisan juga sebenarnya cukup banyak juga gitu ya, cukup banyak sebenarnya, tapi belum istilahnya itu apa ya, belum mungkin terbuka karena dari sisi risetnya itu kurang kurang mendalam. Itu baru bicara tentang metode penelitian sejarah, tapi udah lewat 30 menit ya. Kita mau kasih kesempatan untuk kamu presentasi nih ya. Baik, jadi menurut saya mata kuliah ini sangat menarik sekali, bahkan kita akan terus belajar untuk bagaimana mengidentifikasi masalah, ini masalahnya apa. Ya misalnya anak kok pada tawuran, ini apa sih sebenarnya masalahnya? Oke, berarti tawuran. Tawuran itu adalah variabel dependent gitu ya, yang dipengaruhi. Jadi kenapa anak itu tawuran? Oh banyaklah, mungkin X1, X2, X3, mungkin apa teman-temannya, mungkin cara belajar apa, mungkin apa sistem pembelajarannya, atau mungkin juga pola asuh orang tuanya, ya, atau mungkin juga ekspresi dirinya dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali yang kita bisa selesaikan dengan pembelajaran di metode penelitian ini, sehingga mudah-mudahan ini baru awal, kita akan terus belajar, masih ada dalam jangka waktu ke depan untuk kita belajar tentang metode penelitian, and let's discuss about research. Terima kasih, kita lanjutkan ke presentasi dari